Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmini dari SMA Negeri 1 Tanaribu. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, di samping saya sudah ada Bapak Dunga Sangga SPD. Beliau ini merupakan kepala sekolah dari Semak Malata, Kabupaten Sumba Barat. Kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Baik. Ya, alhamdulillah baik Bapak ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya bisa wawancarai terkait pengambilan keputusan yang sering Bapak lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah. Ya, saya langsung saja Bapak ya. Siap. Nah, ini ada beberapa yang akan saya tanyakan Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang di bawah asuhan saya. Selalu kita lihat dari persoalan-persoalan yang terjadi murid, baik itu guru, lalu kita di situ melihat, lalu kita membuatkan satu rumusan persoalannya, rumusan masalahnya, lalu kita menindaklanjuti supaya selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang sampai pada tingkat bawah. Mungkin itu yang kita akan kerjakan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Bahkan ketika yang kita harapkan harus terjadi di sekolah yang kita pimpin itu harus sesuai dengan etika dalam pendidikan. Mungkin demikian. Luar biasa banget Bapak ya, langkah-langkah yang dilakukan ini tetap mementingkan etika yang ada ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di tempat Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Kalau kita mau mengambil keputusan ketika ada dua ini yang sama-sama benar, tapi kita harus lihat pada rujukannya. Artinya pada aturan yang berlaku maupun undang-undang pendidikan yang berlaku, sehingga aturan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga apapun ya benar-benar sama-sama benar, ada yang kita ambil yang lain. Karena itu kita tetap menggunakan kepentingan bersama sesuai sebagai bangsa Republik Indonesia, bangsa yang besar ini, supaya seragam program pembinaan pada setiap di pendidikan yang berlaku di sekolah. Mungkin demikian itu. Berarti yang saya tangkap di sini bahwa Bapak tetap mementingkan kepentingan bersama, ya, meskipun sama-sama benar, tetapi kita lihat sesuai dengan peraturan juga ya, dikondisikan. Ya, baik. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak pernah lakukan ketika mengambil keputusan? Langkah-langkah yang perlu yang saya ambil adalah kita melihat setiap masukan-masukan, baik itu masukan dari guru, masukan dari orang tua, masyarakat, masukan dari siswa-siswi. Untuk kita dapat mengambil sebuah keputusan yang baik, kita harus mendengar semua masukan. Bukan berarti bahwa ada masukan lalu kita menjadi pakai, tetapi itu menjadi bahan rujukan untuk kita mengambil sebuah keputusan sehingga tidak bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Demikian. Ya, dari penjelasan Bapak saya melihat bahwa ada komitmen dari Bapak untuk tetap memperhatikan pendapat-pendapat dari pihak lain ya. Berarti tidak hanya dengan keputusan sendiri, tetapi mementingkan atau melihat ya masukan dari pihak lain. Ya, ini luar biasa nih Bapak. Ya, dari yang sudah pernah Bapak lakukan, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, iya. Kita selalu mendasari akan kepentingan bersama.
Artinya sehingga semua bagian dari dunia bagian daripada sebuah pendidikan di sekolah itu, ketika kita mengambil sebuah keputusan harus secara bersama kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Artinya harus kita lakukan walaupun ada masukan tadi yang berbeda yang kita pakai, tetapi ketika kita putuskan maka keputusan itu harus berlaku bagi semua, baik itu anak-anak serta didik maupun bapak ibu guru, sehingga semua keputusan yang kita sudah sepakati dan kita terapkan itu berlaku untuk semua. Berarti ini tetap berpihak pada semua orang tua ya. Jadi semuanya tetap harus menyetujui. Jangan sampai keputusan kepala sekolah hanya disetujui oleh kepala sekolah. Nanti kan kita adakan namanya sosialisasi, sampaikan pada siswa, sampaikan juga pada orang tua, sehingga apapun yang kita ambil keputusan yang kita lakukan disepakati dan tidak ada tantangan. Ya, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak temui? Ya, ada banyak juga memang hal-hal yang memang terjadi dalam kita melaksanakan tugas. Ada memang punya kepentingan yang berbeda-beda satu sama yang lain, baik itu siswa, guru, dengan cara masing-masing dia mengandalkan bahwa apa yang dipikir itu menjadi benar, lalu mengabaikan bahwa merupakan keputusan bersama. Sehingga di situ kita perlu kasih pemahaman, kita perlu kasih pembinaan supaya kita lakukan semua tindakan yang kita sepakat itu tidak melihat pada apa merupakan buah pikiran saja, tapi kita mengarahkan dia pada hal-hal yang positif dan benar, sehingga keputusan itu menjadi final dan dapat kita tegakkan secara bersama-sama. Berarti tantangan terbesar yang Bapak temui di sini adalah ketika pihak yang lain mementingkan kepentingan individu. Ada kepentingan individu, kadang ya persoalan-persoalan ini, misalnya kasus-kasus yang terjadi ya, ketika ada anak-anak yang melanggar etika, kadang orang tua dengan caranya akan membenarkan anaknya, tetapi kita lihat bahwa kasus etika yang dilakukan itu kita pada cara apa benar anak itu salah, kalau salah kita tindak, walaupun orang tua itu berapi-api untuk mendukung anaknya. Ya, selanjutnya nih Bapak, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk penyelesaian kasus-kasus dilema ini? Ya, ada. Jadi setiap bulan satu kali kita akan kumpulkan setiap persoalan, berarti kita tindak. Kalau kesalahannya ada pada anak-anak yang melanggar etika, melanggar moral, kita akan panggil dan kita tindak. Begitu juga dengan bapak ibu guru. Lalu dalam perjalanan ada kasus yang memang cepat penanganan, tidak tunggu pada sebulan. Ketika terjadi harus segera kita tangani. Kalau kasus-kasus yang melanggar biasa-biasa saja, kita tunggu satu kali dikumpul, lalu kita lakukan evaluasi, lalu kita lakukan pembinaan supaya semua itu bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Nanti ini tergantung situasi dan kondisi Bapak ya. Kalau memang lagi sedang terjadi maka segera dilaksanakan, segera ditangani ya. Tetapi untuk setiap bulan tetap ada evaluasi. Ya, supaya menjadi lebih baik. Ya. Adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada. Ya, berarti ada, tidak ditangani sendiri ya, Bapak ya? Ada. Selalu ada. Ada kepercayaan kita limpahkan pada sesuai dengan tugas-tugas yang ada dalam struktur organisasi sekolah. Jadi ada tugas yang memang harus ditangani, misalnya wali kelas, nanti ada guru BK, BP, ada kesiswaan. Lalu kalau hal-hal itu tidak mampu ditangani oleh ini, maka sampailah pada tangan kepala sekolah. Sehingga kalau sudah mampu diselesaikan di tingkat wali kelas, guru piket, kesiswaan maupun BK, masalah selesai. Dan tinggal laporan saja secara lisan atau tertulis bahwa kasus telah selesai diurus. Sehingga hal-hal yang memang tidak mampu diselesaikan oleh seperti yang saya sebutkan satu persatu tadi, maka sampai tangan konsul pada penyelesaian terakhir.
Jadi dari penjelasan Bapak saya melihat ada kerjasama yang baik ya dari struktur organisasi di sekolah. Nah, nanti selesai sampai di Wakasek baru sampaikan di kepala sekolah. Nanti ada juga kalau kita mengambil sebuah keputusan ada masukan-masukan dari teman. Dan masukan tidak semuanya kita menjadi pakai, ada juga yang mempengaruhi untuk merusak keputusan yang lebih besar. Tetapi ada juga yang memang maunya itu supaya apa yang diharapkan itu membangun kebersamaan itu kita dia memberikan masukan yang baik. Tetapi tidak seluruhnya akan baik. Tetapi kita harus cerna dan kita melihat secara detail mana yang bagus dan mana yang buruk. Dari sinilah Bapak sebagai kepala sekolah harus memfilter ya, menyaring semua masukan-masukan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengamalan pengambilan keputusan dari dilema etika ini bagaimana? Pengalaman yang petik dari ini adalah akan muncul, akan terjadi sebuah kebiasaan yang baik yang akan kita lakukan secara terus-menerus. Lalu di situ kita akan lakukan pembinaan secara terus-menerus untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus seperti melanggar etika dan selalu melakukan kebenaran dalam hidup. Kita menerapkan pada anak-anak kita sebagai guru juga sebagai pelaksana pembelajar harus mereka menerapkan yang terbaik pada anak-anak mereka sehingga anak-anak ini melakukan apa yang kita harapkan sebagai seorang pendidik. Masa depan anak-anak ada di tangan kita sebagai guru. Maka guru mempersiapkan generasi penerus ketika kita selesai masa maka mereka akan menjadi generasi penerus kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, ini pembelajaran yang sungguh luar biasa ya, bukan Bapak hanya mungkin kan biasanya kepala sekolah ini karena berada di atas tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, tetapi karena Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa kepala sekolah juga itu mengambil pelajaran dari apa yang menjadi kasus di sekolah. Ya, ini menunjukkan kepala sekolah yang terbuka ya, siap menerima masukan. Setiap persoalan kita menerima dan kita menyelesaikan secara bersama-sama. Ya, bersama-sama, betul sekali Bapak. Karena Lalu kita sebagai kepala sekolah kita tidak akan melaksanakan yang namanya intervensi. Kita yang segala-galanya tidak. Kita ini bagian dari kepercayaan dari pemerintah bahwa menjadi pemimpin itu kan tugas tambahan. Ya, bukan segala-galanya. Ya, ini sungguh luar biasa Bapak. Saya juga belajar banyak dari wawancara hari ini. Semoga ini bisa menjadi patokan buat saya ya untuk kedepannya bagaimana cara mengambil keputusan ya. Kita harapkan nanti ke depan ibu ketika sudah jadi ini harus lebih terbaik. Apa merupakan komunikasi nanti ada yang dipetik dan dipergunakan yang kurang pas dibuat sehingga dipakai sudah hal yang baik untuk lebih memperkuat misi visi ke depan untuk menjadi pemimpin masa depan. Ya, amin. Ya, saya ucapkan terima kasih Bapak untuk meluangkan waktunya ya. Ini sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, Bapak Ibu guru hebat, kami sudah melakukan percakapan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Duga Sangga SPD. Dan terima kasih untuk sudah menonton dan kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rahmini. Saya dari SMA Negeri 1 Tanah Rigu. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumba Barat. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Getsia Bani SPD dari SMA Negeri 1 Tanah Rigu. Ya, baik Bapak Ibu, di samping saya beliau sudah ada. Nah, tidak menunggu lama, kami akan melakukan sebuah percakapan, diskusi mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, selamat siang Selamat Ibu. siang, Nona. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat. Sehat. Ya, dari senyumannya saya melihat, wah ini bahagia sekali nih. Ini masih posisi ceria ya. Ya, saya ucapkan terima kasih Mama sudah menyempatkan ya
ini berdiskusi tentang pengambilan keputusan sebagai pimpinan instansi. Ya, Ibu mungkin dalam menjabat sebagai kepala sekolah pasti tentunya menemukan kasus-kasus ya, baik peserta didik mungkin guru. Nah, yang saya ingin tanyakan selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah tentu di SMA Negeri 1 Tanah Riu tidak terlepas dari persoalan, dan yang terbanyak adalah kasus menyangkut peserta didik. Nah, ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus yang dibuat oleh peserta didik, tidak serta-merta kita menjudge mereka, menghakimi mereka, tetapi sudah pasti kita harus mengidentifikasi, dan di sini saya harus mengetahui duduk persoalannya seperti apa. Ya, dalam hal ini kita menganalisis, lalu itu kita mencari solusi mana yang terbaik sesuai dengan kasus yang ada. Lalu yang ketiga itu kita mengambil keputusan, sehingga ketika kita mengambil keputusan kita tidak menetapkan, tidak salah menetapkan keputusan tersebut. Mungkin demikian, Bu. Ya, jadi saya rangkum bahwa Ibu dalam mengidentifikasi ini harus mengetahui dulu ya. Setelah mengetahui baru kita menganalisis dan menarik kesimpulan, mengambil keputusan. Ya, ini sungguh luar biasa langkah-langkahnya Ibu ya. Ini terplot memang. Ya, baik. Yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di tempat Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Ini sama-sama benar Ibu ya. Kira-kira nih bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan? Baik. Jadi kalau dua kasus yang sama-sama benar, memang ini suatu persoalan yang membuat kita serba salah untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kelihatannya sama-sama benar, dan itu yang merupakan beban moral, sehingga ketika kita mau untuk memutuskan hal yang sama-sama benar, kita harus berada dalam emosi yang positif. Lalu yang berikut, untuk menangani kasus tersebut, ya sudah tentu kita harus pelajari dengan teliti, sehingga ketika kita memberikan keputusan tidak memberatkan salah satu. Ya, intinya bahwa kita hanya meluruskan dan memberi pengertian baik kepada mereka, sehingga mereka bisa dapat menerima putusan yang kita ambil. Barangkali itu. Apakah Ibu ketika mengambil keputusan itu sendiri atau mungkin ada bersama dengan anggota? Oke, baik. Jadi kasus yang dihadapi selama ini ya terbanyak peserta didik. Nah, untuk itu maka seorang kepala sekolah tidak mungkin dia langsung tahu persoalannya. Yang tahu persis persoalan itu mulai dari mungkin guru mata pelajaran yang sementara mengajar. Lalu itu datang kepada wali kelas. Mereka tangani kasus, lalu mungkin tidak selesai bisa dibawa ke kesiswaan. Dari kesiswaan menuju ke BK. Lalu ketika diperhadapkan dengan kepala sekolah, maka sudah tentu kepala sekolah bekerja sama dengan peran guru juga di sini. Lalu bersama yang tadi saya sebutkan itu bekerja sama dengan kesiswaan dan juga guru BK lalu humas. Sehingga dari situ saya percaya bahwa guru-guru ini punya kompeten untuk bisa membaca masalah, sehingga pada akhir penentuan keputusan itu benar-benar dapat diterima oleh yang mengalami kasus tersebut.
Berarti di sini cara pengambilan keputusannya ini tetap dengan mementingkan kepentingan bersama Ibu ya. Bersama. Ya, bukan hanya dari kepala sekolah yang Iya. mengambil keputusan sendiri, tetapi Iya. bersama dengan warga sekolah yang Warga lain, sekolah. terutama mungkin guru-guru ketika kasusnya Iya. pada peserta didik. Iya. Oh ya, ini berarti komitmen kepala sekolah untuk saling bekerja sama, Bekerja sama. berkolaborasi. Luar biasa. Iya. Ya, baik Ibu, langkah-langkah apa nih yang Ibu pernah lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah untuk mengambil keputusan adalah menghadirkan subjek tadi yang mengalami kasus, lalu itu kita mendapatkan informasi yang mendetail secara rinci, sehingga setelah itu bersama dengan guru yang saya menganggap bahwa dia mampu untuk mengelola kasus. Dalam hal ini BK, Humas, Kesiswaan. Lalu kami bersama-sama mencari solusi yang terbaik terhadap kasus tersebut. Baru setelah itu kepala sekolah mengambil keputusan. Ya. Jadi itu atas bantuan Bapak Ibu guru yang ada di dalam. Mungkin demikian Ibu. Iya, berarti di sini betul-betul kerjasamanya terlihat Ibu ya. Iya. Mulai dari wali kelas dulu, Wali dari kelas. peserta didik yang bersangkutan ini, kemudian ke BK, ketika sudah BK dengan Wakase kesiswaan sudah bekerja sama, maka nanti selanjutnya dilaporkan ke kepala sekolah. Ya, ini menunjukkan bahwa betul-betul ada melalui struktur hierarki. Ya, saya lanjut Ibu, dari yang sudah pernah Ibu lakukan, kira-kira hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Mungkin kan banyak cara-cara pengambilan keputusan yang dilakukan, tetapi dari semua cara ini, cara yang mana yang mungkin paling efektif yang Ibu lakukan? Iya, tergantung daripada kasus tersebut. Jadi kasusnya kalau misalnya melibatkan orang dari luar, ya itu saya harus menghadirkan mereka, mendengarkan apa yang menjadi titik persoalan. Setelah itu kita pahami, baru kita bisa dapat mengambil keputusan. Tetapi ya seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa harus bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang saya percaya untuk sama-sama duduk berpikir bersama, mencari solusi supaya bisa memberikan keputusan yang nantinya sebelah pihak itu dia merasa puas. Karena kalau dia tidak merasa puas, maka dia akan terus melakukan kasus seperti itu. Berarti sejauh ini yang paling efektif adalah melakukan diskusi ya Ibu ya. Diskusi, Jadi ya. dari tergantung situasinya, kalau melibatkan orang luar berarti kita berdiskusi dengan pihak orang luar ya, masyarakat dalam hal ini. Ya berarti yang paling efektif selalu melakukan diskusi. Ya, kemudian selanjutnya Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya kan mengambil keputusan ini berat Ibu ya. Apalagi kalau dilema etika ini diperhadapkan sama-sama benar. Kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang membuat saya merasa ya bagaimana, karena hal ini sudah pernah dirasakan. Jadi saya rasa luar biasa. Tantangan yang dihadapi ketika kita mengambil keputusan itu apabila pembuat kasus itu dia tidak menerima putusan kita, itu tantangan. Jadi dia merasa benar begitu. Iya, dia merasa benar, itu kita merasakan itu adalah sebuah tantangan. Jadi untuk menentukan
putusan itu kita perlu membaca benar persoalannya, lalu kita melihat kondisi emosional daripada si pelaku, sehingga ketika kita pelajari dari komunikasi saat mencari tahu titik persoalannya, baru kita bisa menemukan, oh ternyata harus mengambil keputusannya seperti ini, sehingga dia tidak merasa terpojok atau dilecehkan dan lain sebagainya. Itu tantangan, Ibu. Jadi memang ketika kasus itu datang, kita pertama itu kita harus melihat melihat situasi yang terjadi saat itu. Jadi ketika dia datang dengan garang, kita tidak bisa dengan garang pula, tapi harus dengan lemah lembut, memberikan nasihat, penguatan, memuji dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Berarti di sini tantangannya adalah ketika si pelaku ini tidak menerima keputusan, ya. Belum lagi ini rasa kasihan versus rasa keadilan, Ibu, ya. Ini mau adil atau mau kasihan dengan pelaku ketika misalnya situasinya seperti itu. Ya berarti ada unsur menjaga perasaan juga. Iya, pasti ada. Pasti ada karena orang mau merasa aman. Ya betul. Ya, saya lanjut, Ibu. Apakah Ibu punya jadwal khusus untuk penyelesaian kasus-kasus dilema ini, atau mungkin langsung ditangani secara langsung begitu, Ibu? Jadi baik, untuk penjadwalan itu saya rasa kita melihat dari berat ringannya sebuah kasus. Kalau misalnya kita rasa bahwa bisa cepat ditangani saat itu, maka kita selesaikan supaya dia jangan menyebar lagi. Tapi kalau kasusnya berat, melibatkan orang banyak, apalagi orang luar, maka kita perlu ada jadwal untuk melibatkan semua orang ini, mendapatkan keterangan, bukti, dan lain sebagainya. Kita butuh jadwal supaya di dalam pembahasan itu dia berjalan dengan baik dan bisa memberikan keputusan yang baik pula, yang menenangkan orang. Ya, berarti di sini saya menangkap ada dua kondisi, Bu, ya. Tergantung dari kondisinya. Ketika sudah bisa diselesaikan waktu itu, ya, berarti dia langsung diselesaikan. Tetapi kalau misalnya dia kasus yang berat, butuh jadwal, berarti butuh prosedur lagi, berdiskusi lagi, persiapan, baru kemudian memutuskan. Dan memutuskan itu harus sesuai dengan kepentingan umum, kebaikan semuanya, berarti, ya. Berarti jadwalnya tergantung kondisi, Bu, ya. Ya, adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, atau hanya keputusannya diambil sendiri? Iya, ada. Selama ini saya jalani menghadapi kasus itu, saya tidak pernah sendiri. Karena saya tahu saya bekerja sebagai tenaga kependidikan, jadi tidak langsung di lapangan. Yang ada di sana adalah guru-guru yang lebih tahu. Jadi yang berikut itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya bekerja dengan guru yang mampu mengolah kasus, yang punya pengetahuan baik tentang bagaimana caranya untuk bisa memberikan jalan keluar dalam sebuah pengambilan keputusan. Berarti selama ini Ibu tidak berjalan sendiri. Saya tidak berjalan tetap melibatkan rekan-rekan guru Rekan-rekan yang guru. bisa, ya. Karena ini merupakan pembelajaran bukan untuk kepala sekolah, tapi untuk guru juga sebagai pemimpin. Betul, Ibu. Jadi ya namanya juga sebuah tim dari SMA Negeri 1 Tanaribu. Berarti harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ibu, ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang dapat Ibu petik dari semua langkah-langkah yang Ibu ambil ketika pengambilan keputusan, ketika diperhadapkan di suatu kasus yang dilema etika. Ya. Jadi yang bisa saya petik di sini adalah, ya, yang pertama saya
merasa bersyukur, ada rasa syukur karena dengan adanya kasus kita bisa dapat mengetahui bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang kedua, kasus yang ada itu beragam. Itu juga bisa dapat memperkaya kita untuk selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Jadi pengalaman yang baik adalah ketika kita melakukan pelayanan dalam mengambil keputusan ini, kita tidak emosional, lalu kita tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi masih ada teman-teman guru yang baik, yang punya potensi, yang bisa membantu, lalu ada kerjasama sehingga semua bisa merasakan bagaimana menangani sebuah kasus, lalu bisa memberikan sebuah solusi yang menyenangkan. Saya rasa demikian, itu yang saya alami. Ya, yang saya tangkap ada 3 pokok yang Ibu dapatkan, bahwa dari semua kasus ini itu bisa menguatkan, ya. Dari semuanya yang berbeda-beda, itu semakin banyak kasus semakin terampil kita untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai individu yang bisa mengelola emosi dengan baik ketika diperhadapkan dengan kasus, maka kita harus mengelola emosi ini dengan baik. Kalau tidak, ya ini kasusnya tidak akan selesai dengan baik. Bisa berjalan sampai ke ranah hukum. Betul. Dan yang terakhir adalah terciptanya kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa. Ya, dari kasus-kasus ini ya itu semakin mengeratkan hubungan antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah dan peserta didik. Jadi saya tambah lagi bahwa tugas kita di sekolah bukan hanya mendidik anak dengan ilmu pengetahuan, tapi bagaimana kita memperbaiki sikap perilaku mereka agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Mungkin itu Ibu, sehingga satu pembelajaran bagi warga sekolah untuk terlibat, mampu menghadapi persoalan dalam unit pendidikan. Wah, ini sungguh luar biasa Ibu, ya. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran baik juga untuk saya, ya. Dari semua informasi-informasi yang saya dapat dari Ibu Kepala Sekolah, sungguh menginspirasi. Ya, apalagi kami yang mungkin guru, suatu saat kami tidak tahu, bukan kepala sekolahnya saja, tetapi kami pemimpin pembelajaran pun dalam kelas tentunya diperhadapkan dengan kasus-kasus yang sama. Dari informasi yang saya dapat, ini bisa saya jadikan referensi bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu sudah menyempatkan waktunya. Ya, ini saya sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanarigu, Ibu Getsia Bani. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu jangan melihat dari individunya saja atau kepentingan pribadi, mari kita melihat kepentingan umum dan tetap mempertimbangkan bagaimana kita dalam mengambil keputusan harus berdasarkan tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan kita sebagai pemimpin pembelajaran harus melihat dari memenuhi kebutuhan murid atau berpihak pada murid. Terima kasih dan salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.